Dan jika kita berharap untuk kembali ke dalam keadaan Laodikia, kita belum siap untuk kedatangan Yesus. Jika Anda berharap hal ini akan reda sehingga Anda dapat kembali menjalani gaya hidup Amerika kelas menengah yang nyaman. Dan mungkin Yesus datang 10, 15 atau 20 tahun lagi dan saya tidak perlu khawatir mengenai itu. Anda tidak sedang berada di jalan yang benar untuk siap menyambut kedatangan Yesus. Tuhan sedang mencari orang-orang yang akan berkata, "Saya ingin Yesus datang sekarang." Dengar, jika Yesus adalah sahabat terbaikmu, jika Dia adalah teman tersayang dan terdekatmu di bumi. Ya, Anda paham bahwa ada masa kesusahan yang akan datang. Tapi Anda akan ingin menjadi bagian dari kelompok istimewa yang akan hidup sampai melihat Yesus datang tanpa merasakan kematian. Sebagian kita mungkin dibaringkan sebelum waktu itu. Tapi Anda akan senang menjadi salah satu orang yang akan melihat Yesus datang lebih cepat daripada nanti. Dan kita akan membicarakannya lebih lanjut. Terkadang saya melihat mentalitas ini dan ini berlaku untuk kelompok usia berapapun. Saya melihat orang muda di sini. Saya melihat orang seusia saya dan orang yang lebih tua dari saya. Mentalitasnya kira-kira seperti ini, saat Anda masih kecil. Anda seperti, "Ya, saya harap Yesus datang. Tapi saya ingin tumbuh dewasa dulu, tamat sekolah, dan menikah. Dan punya anak-anak, barulah Yesus bisa datang." Kemudian Anda menikah dan memiliki anak. Dan Anda katakan, "Ya, saya ingin melihat anak-anak saya tumbuh dan menyelesaikan sekolah." Lalu anak-anak Anda tumbuh dan Anda berkedip beberapa kali, dan mereka sudah lulus SMA dan mungkin kuliah. Sekarang mereka menikah dan memiliki anak. Kemudian, saya ingin melihat cucu-cucu saya tumbuh dewasa. Dan kemudian, itu seperti, apa yang tersisa? Tidak banyak. Selain akhir masa pensiun, dan Anda berada di penghujung kehidupan. Dan lagi, Yesus mencari generasi yang akan berkata, "Datanglah sekarang, Tuhan Yesus. Saya tidak perlu menikah. Datanglah sekarang, Tuhan. Saya tidak perlu melihat anak-anak saya tumbuh dewasa." Beberapa generasi perlu membawa anak-anak mereka melalui krisis terakhir yang mungkin juga anak-anak saya. Apa yang kita tunggu? Saya hanya ingin melihat beberapa hal, seiring kita menyelesaikan ini. Saat kita melihat di mana kita berada dalam lingkup sejarah. Sehubungan dengan kedatangan kedua, Daniel 2 menunjukkan bahwa sebuah batu menghantam patung dan Tuhan mendirikan kerajaan yang tidak bisa dihancurkan. Itu kedatangan kedua, tapi inilah beberapa hal yang perlu terjadi sebelum Yesus datang kembali. Jika Anda melihat tabel ini di layar, Anda akan menyadari bahwa ini adalah 4 pasal nubuatan utama Daniel. Anda mungkin tidak dapat membaca semua, tapi saya akan jelaskan begini. Daniel 2 menunjukkan kerajaan dunia ini dimulai dengan Babel. Itu terus berlanjut sampai ke kedatangan kedua. Daniel 7, sekali lagi dimulai dengan Babel, melalui kerajaan-kerajaan dunia ini, hingga permulaan penghakiman, yang dimulai tahun 1844. Daniel 8 membawa Anda melalui kerajaan-kerajaan di bumi ini sampai ke akhir dunia. Yaitu pembersihan bait suci yang juga tahun 1844. Lalu nubuatan Daniel 11 membawa Anda melalui kerajaan-kerajaan di bumi, lewat Raja Utara dan Raja Selatan. Hingga akhir dunia ketika Mikhael berdiri dan pintu kasihan ditutup. Dan inilah hal yang menakjubkan, ketika Anda melihat gambaran besar buku Daniel dan Anda akan mendapatkan ini, jika Anda mempelajari buku yang telah saya tulis. Untuk memberikan Anda gambaran tentang apa yang Anda lihat, Daniel memberitahu Anda dari 4 penglihatan nubuatan utama. Bahwa periode waktu yang paling signifikan dari sejarah bumi adalah dari tahun 1844 sampai kedatangan kedua. Daniel 7 membawa Anda ke tahun 1844. Daniel 2 dan Daniel 11-12, membawa Anda ke penutupan pintu kasihan dan kedatangan kedua. Jadi antara tahun 1844 sampai kedatangan kedua kali adalah apa yang kita sebut saat penghakiman Allah. Itulah masa yang kita jalani sekarang. Dan yang menarik adalah Daniel 2 menunjukkan bahwa Yesus akan datang kembali. Daniel 7 menunjukkan bahwa supaya Yesus datang kembali, harus ada penghakiman di surga dahulu. Daniel 8 menunjukkan bahwa supaya penghakiman di surga selesai, bait suci di surga harus dibersihkan. Daniel 11 menunjukkan bahwa ketika bait suci di surga dibersihkan, Mikhael berdiri, pintu kasihan ditutup, dan Yesus kembali. Begitulah 4 penglihatan itu berbaris. Yesus datang kembali, tapi harus ada penghakiman dulu. Dan penghakiman tidak akan selesai hingga bait suci dibersihkan. Dan ketika bait suci dibersihkan, Mikhael berdiri, pintu kasihan tertutup. Dan Yesus datang kembali. Itulah gambaran besar buku Daniel. Periode waktu tahun 1844 sampai kedatangan kedua, itulah periode waktu yang kita jalani sekarang. Saat penghakiman Tuhan itu adalah periode paling penting dalam sejarah bumi. Dan sungguh menakjubkan, betapa banyak dari kita sebagai Advent hari ke-7 telah kehilangan pandangan akan realita kekal. Bahwa kita sedang hidup di era terpenting dalam sejarah dunia. Kita harus hidup di era yang paling penting.
Maksudku, Daniel akan melakukan apa saja untuk dapat hidup di zaman kita. Abraham akan melakukan apa saja untuk dapat hidup di zaman kita. Musa, Elia, dan para rasul. Dan kita adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan karena Tuhan melihat sesuatu di dalam kita. Yang Dia katakan, aku dapat membawamu, apapun masalah karaktermu. Dan aku dapat mengubahmu menjadi serupa dengan Yesus. Sehingga engkau dapat menjadi wakilku pada saat penghakiman Tuhan sebelum aku kembali. Itulah rencana Tuhan bagi kita.